sangat banyak lah artinya ya. Soalnya contoh kompetensi teknis saja tadi itu 90 soal, 25 soal untuk manajerial, 20 soal untuk sosial kultural, 10 soal untuk wawancara. Sementara passing grade-nya di sini kita lihat ya, kompetensi teknis itu 203, lalu kemudian yang manajerial dan sosial kultural 130 poinnya yang harus dicapai, wawancara 24 poin. Ini adalah keseluruhannya. Kan ini memerlukan waktu 150 menit. Maka kalau kita tidak berusaha untuk mengatur waktu, maka bisa-bisa kita akan tertinggal waktunya. Mungkin saja kita bisa selesai mengerjakan soal kompetensi teknis 90 soal betul semua, tetapi waktunya keburu habis. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kalau saya melakukan atau ikut serta dalam tes PPK ini, metode atau teknik yang akan saya terapkan dalam coba mengatur waktu tesnya itu adalah saya gambarkan seperti ini kawan-kawan. Ya, seperti ini maksudnya. Di sini materi tes P3K. Pertama teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jumlah soalnya untuk teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10. Bobotnya tadi berdasarkan peraturan Menpan RB yang tahun 2021 itu masing-masing kalau teknis 5, manajerial 4, sosial kultural 5, wawancara 4. Ya, gitu maksudnya. Maka di sini passing grade yang dipersyaratkan oleh aturan bagi seseorang yang ingin lulus P3K, maka dia harus mencapai ini kan. Nah, itu maksudnya. Minimal 203. Ini adalah batas minimalnya untuk materi teknis, ya kan? Sementara untuk manajerial sosial kultural batas minimalnya 130 poin. Sementara untuk wawancara ini 24 poin. Maka pertama kalau saya melakukan tes ini, saya akan menentukan target passing grade yang ingin saya capai. Pertama, saya tentukan range di antara 203 sampai 293. Contoh, saya memasang targetnya 230 poin untuk teknis. Maka otomatis ini membutuhkan 46 soal yang wajib benar dari 90 soal ini. Ya, jelas kan? Kalau kita berharap 230 poin dari kompetensi teknis dari 90 soal ini dengan bobot 5, maka kita wajib benar menjawab soalnya itu dari kompetensi teknis adalah 46 soal. Karena 46 dikali 5, 230 poin. Itu maksudnya. Lalu kalau yang kedua, saya akan mentargetkan misalkan, karena kalau untuk benar semua kan rada, ya namanya kita juga dikejar oleh waktu. Ini kan berusaha untuk Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba berbagi trik dan tips lulus P3K di tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun ini hanya ada seleksi penerimaan P3K dan tidak ada seleksi penerimaan CPNS. Tetapi tentu saja kawan-kawan semua, trik dan tips yang saya bagikan ini bukan sesuatu yang mutlak. Bisa saja ditiru, bisa dipraktekkan, dimodifikasi, atau tidak digunakan sama sekali. Itu tidak jadi persoalan. Ini hanyalah berbagi saja. Ini hanyalah tips dan trik berdasarkan pengalaman peserta tes pada tahun sebelumnya yang barangkali bisa membantu kawan-kawan
sebagai panduan dalam proses menghadapi tes P3K di tahun 2022 ini. Meskipun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jadwal pasti kapan akan dibukanya P3K 2022, baik itu formasi administrasi, fungsional guru, dan fungsional lainnya, belum ada kepastian waktunya. Setidaknya dengan kita melakukan persiapan-persiapan yang bersifat administrasi dan teknis, mudah-mudahan ketika pelaksanaannya bisa berhasil secara maksimal. Baik kawan-kawan semua, bagaimana trik dan tips yang ingin saya bagikan? Kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu untuk like dan subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkembang secara baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tips tutorial pertama, penuhi syarat administrasi. Kawan-kawan sekalian, kenapa ini penting? Karena harus dipahami kawan-kawan semua, pada tahun 2021 kemarin, itu sangat banyak teman kita yang ternyata dinyatakan gugur pada saat seleksi administrasi sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Hal ini datanya bisa kita lihat di website-website pemberitaan terpercaya. Ada puluhan ribu yang gagal memenuhi persyaratan administrasi ini. Untuk itu kawan-kawan sekalian, meskipun pembukaan dan jadwal tes P3K tahun 2022 belum dibuka secara resmi, ada baiknya persiapan kita sudah prepare menyiapkan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan berkaca pada syarat administrasi tahun sebelumnya. Kenapa? Agar pada saatnya nanti kita sudah melakukan persiapan secara maksimal dan tidak susah lagi untuk mencari-carinya. Nah, apa saja syarat administrasi yang harus dipersiapkan dan dipenuhi secara dari awal kita persiapkan? Yang pertama adalah berkaca dari peraturan tahun sebelumnya, yang harus kita persiapkan adalah bukti pengalaman kerja atau SK pengangkatan. Hal ini sangat penting kita persiapkan sejak awal kawan-kawan semua. Karena kalau sudah mepet waktunya, terkadang kan muncul kendala yang sifatnya teknis, seperti tidak ada arsip, belum dilegalisir, atau barangkali hilang. Atau barangkali minta ke kantor, yang ngurusnya lagi tidak masuk kerja, sedang cuti, dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya syarat administrasi dokumen, bukti pengalaman kerja, atau SK pengangkatan itu kita persiapkan sejak dari awal. Ya, sebagaimana kan dipersyaratkan di dalam aturan tersebut, ya, bahwa harus memiliki SK pengalaman kerja, ya. Yang kedua yang harus kita persiapkan sejak awal pun juga, agar nanti ketika sudah dibuka itu kita betul-betul sudah persiapkan, adalah syarat wajib tambahan untuk kategori jabatan fungsional tertentu. Banyak sekali formasi atau formasi jabatan yang membutuhkan syarat wajib tambahan. Di sini saya coba ambil contohnya seperti perawat misalkan, atau terapis gigi, atau perekam medis. Maka untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu semacam ini membutuhkan persyaratan wajib tambahan. Seperti misalkan surat tanda registrasi atau STR. Maka itu harus betul-betul kita persiapkan dari awal. Yang ketiga, yang harus kita persiapkan administrasi sejak dari awal itu, dan ini harus betul-betul kita perhatikan, penuhi kelengkapan syarat administrasi lainnya sesuai yang diminta.
Kadang-kadang kan begini kawan-kawan, berkaca kepada pengalaman-pengalaman teman-teman yang tes di tahun 2021, diminta persyaratan oleh panitia itu ijazah yang legalisir basah. Terkadang kita melampirkannya ijazah yang dilegalisir tapi hasil fotokopian, maka itu otomatis akan tertolak oleh panitia karena kan sistemnya online. Lalu kemudian misalkan dimintanya bajunya misalkan kemejanya warna putih, maka kita harus ikuti itu, ya. Lalu yang ketiganya misalkan latar belakang foto, kalau diminta biru maka kita harus melaksanakannya, kita harus memenuhinya ya berlatar belakang biru. Jangan sampai diminta latar belakang biru, kita upload fotonya yang berlatar belakang merah, maka itu otomatis sama sistemnya di kepanitiaan akan tertolak. Nah, ini adalah bagian-bagian persyaratan-persyaratan administrasi yang harus kita persiapkan sejak dari awal agar nanti jikalau sudah dibuka kesempatannya tentang P3K ini, kita sudah tidak kesusahan lagi untuk mencari-carinya. Tips tutorial kedua, pahami karakteristik dan jenis soal tes PPK. Kawan-kawan sekalian, harus dipahami tes CPNS dan tes PPK secara teknis dan substansi jelas ada perbedaan. Dalam tes CPNS terbagi 2 kali tes. Ada SKD dan ada SKB. Mungkin kawan-kawan yang sudah pernah ikut tes CPNS itu sudah betul-betul mafhum. Tetapi kan ada sebagian kita barangkali belum pernah mengikuti, ya. Nah, sementara untuk tes PPK berkaca ke peraturan tahun 2021, hanya sekali tes yang meliputi 4 karakteristik dan jenis tes, yaitu pertama, seleksi kompetensi, materinya adalah kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi sosial kultural, dan yang keempatnya wawancara. Ini adalah jenis dan karakteristik soal yang ada di dalam tes PPK yang tahun 2021. Apakah nanti di tahun 2022 ada perubahan? Kita belum tahu, mari kita tunggu regulasinya. Tetapi kalau kita berkaca kepada tahun 2021, gambaran karakteristik dan jenis soal tes PPK adalah terdiri dari 4 komponen ini, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi wawancara. Adapun materi seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud tadi itu, masing-masing punya taruhlah semacam kisi-kisi barangkali, ya. Ini di materi kompetensi apa itu isinya? Di sana ternyata dalam kompetensi teknis itu menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diukur, ya, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, sementara dalam kompetensi manajerial ini cakupan kisi-kisinya itu adalah seperti misalkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan semacam integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sementara kalau di materi kompetensi sosial kultural, ini di antara kisi-kisinya berkaca kepada peraturan tahun 2021, ini meliputi kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan sifat empati. Lalu untuk wawancara ini untuk menilai integritas dan moralitas. Yang harus jadi catatan kita kawan-kawan sekalian, bahwa ternyata
dalam peraturan yang kemarin tahun 2021 itu, setiap aspek kompetensi yang diujikan itu memiliki nilai ambang batas masing-masing. Artinya apa? Dari keempat kompetensi tadi itu, misalkan nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, dia ada ambang batasnya tersendiri atau passing grade-nya ada, ya, secara mandiri. Satu-satu semua baru nanti diakumulasikan. Ini harus betul-betul kita pahami. Karena nanti bukan berarti kita secara akumulatif tidak bisa. Kalau nilai ambang batas kompetensi teknis tidak terpenuhi, maka otomatis dengan melihat aturan ini, kalau kita nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya rendah, tidak mencapai ambang batas, walaupun di sini kita besar, maka otomatis kita dinyatakan tidak akan lulus. Apa artinya? Maka dari keempat komponen tadi, ya, teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ini masing-masing aspeknya harus memenuhi passing grade atau passing grade atau batas minimal nilai yang harus dicapai. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita memanage atau bagaimana kita mengatur waktu ketika kita mengerjakan soal tesnya. Itu ya, kita atur. Nanti kita gambarkan pada slide-slide berikutnya. Nih, tips tutorial yang ketiga, atur waktu dan target. Ya, atur waktu dan target, karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ternyata masing-masing item, masing-masing komponen, masing-masing unsur itu memiliki batas minimal nilai yang harus dicapai masing-masing atau passing grade masing-masing, ya, diantaranya. Itu maksudnya. Makanya disinilah kita harus betul-betul mengatur waktu dan target secara maksimal agar kita memang nantinya itu rapih mengerjakannya, tapi semuanya terjawab oleh kita, itu maksudnya. Karena waktunya kan berapa menit nanti kita bahas, ya. Maka yang pertama, untuk mengatur waktu dan target ini, pahami secara baik regulasi dan teknisnya. Karena biasanya kalau tes PPK itu kan ada aturan-aturan kemampuan RB-nya. Maka harus kita lihat dulu. Yang pertama, regulasi dan teknisnya. Nilai passing grade atau ambang batas masing-masing item tadi. Coba kita lihat. Bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum tadi yang sudah kita bahas, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran itu bagian tidak terpisahkan, yakni 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi 2 item ini saja atau 1, 2, 3 item ini kompetensi manajerial dan sosial kultural itu harus memenuhi passing grade-nya 130 misalkan, ya, itu nilainya. Sementara untuk wawancara ini 24. Nah, kawan-kawan sekalian, memang ini masing-masing jabatan ini sebetulnya memiliki passing grade masing-masing, ya. Ini maksudnya nih, lihat di passing grade di sini kawan-kawan nih, di passing grade, ya. Kompetensi teknis 203 sampai dengan 293. Ini tergantung dari formasi. Formasinya misalkan penyuluh keluarga berencana, maka dia memiliki nilai ambang batasnya 203. Nih, maksudnya, ya. Dan ini 293 itu adalah passing grade yang lain ke bawah, ya. Semakin jabatan yang lain ada yang memerlukan passing grade sampai 293. Maksudnya apa? Maka ketika kita milih suatu lowongan atau kekosongan jabatan fungsional yang dipilih oleh kita, maka passing grade untuk nilai kompetensi teknis ini di sini disesuaikan dengan aturannya, ya. Di sini contohnya kompetensi teknis 203, ya. Lalu kompetensi manajerial plus sosiokultural adalah 130 poin di sini maksudnya, ya. Dan wawancara itu membutuhkan 24 poin, ya. Ini tentu untuk semua. Kalau ini serempak.
yang kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, ini semua jabatan fungsional tertentu, passing grade yang dibutuhkan atau nilai ambang batasnya itu, ini kalau di sini ini sama. Yang membedakan adalah pada kompetensi teknis. Artinya ini sesuai dengan jabatan masing-masingnya. Itu maksudnya. Lalu kemudian yang harus diperhatikan oleh kita adalah jumlah soal dan waktunya, ya. Ini kenapa? Karena otomatis kita akan memprediksi berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita ngelihat dari aturan atau pelaksanaan tes tahun sebelumnya, tes PPK itu diberikan durasi waktu kurang lebih 150 menit, ya. Untuk kompetensi teknis jumlah soalnya adalah 90. Untuk kompetensi manajerial jumlah soalnya adalah 25 soal. Dan untuk kompetensi sosial kultural jumlahnya 20 soal. Sedangkan untuk wawancara jumlahnya adalah 10 soal. Ini dari mana? Ini itu adalah dari peraturan Menpan RB-nya. Nih diantaranya seleksi kompetensi sejumlah 90 butir soal. Jadi kalau kita ringkas ternyata ini maksudnya. Nah, paling di sini ada bobotnya nih. Masih ada bobotnya, pembobotan nilainya nih. Bobot nilainya kawan-kawan. Ya, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5. Ya, dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Ini menguntungkan bagi kita, berarti kita salah ngejawab ataupun tidak ini 0, dan kita kejarnya itu adalah yang 5 ini, berarti kan bobotnya. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial itu ternyata jawaban benar paling rendahnya 1, nilai paling tinggi 4. Ini adalah bobot-bobotnya, ya. Yang harus kita lihat itu bisa kita simpulkan bahwa pada tahun 2021 ternyata waktunya 150 menit, sementara kita harus menyelesaikan soal sebanyak 90 untuk teknis, 25 untuk manajerial, 20 untuk sosial kultural, dan 10 soal untuk wawancara. Nah, lalu muncul pertanyaannya, ya. Tadi kita bagaimana tips mengatur waktunya? Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini trik dan tips boleh saja digunakan, boleh dimodifikasi, atau boleh sama sekali tidak digunakan. Ini adalah saya coba analisa dari kawan-kawan yang tahun 2021 berhasil lulus, itu saja sebenarnya. Jadi maksud saya adalah hanya berbagi bagaimana kita mensiasatinya agar kita tidak ketinggalan. Karena memang kan soalnya tadi sangat banyak lah, artinya ya. Soalnya contoh kompetensi teknis saja tadi itu 90 soal, 25 soal untuk manajerial, 20 soal untuk sosial kultural, 10 soal untuk wawancara. Sementara passing grade-nya di sini kita lihat ya. Kompetensi teknis itu 203, lalu kemudian yang manajerial dan sosial kultural 130 poinnya yang harus dicapai, wawancara 24 poin. Ini adalah keseluruhannya. Kan ini memerlukan waktu 150 menit. Maka kalau kita tidak berusaha untuk mengatur waktu, maka bisa-bisa kita akan tertinggal waktunya. Mungkin saja kita bisa selesai mengerjakan soal kompetensi teknis 90 soal betul semua, tetapi waktunya keburu habis. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kalau saya melakukan atau ikut serta dalam tes PPK ini, metode atau teknik yang akan saya terapkan dalam coba mengatur waktu tesnya itu adalah saya gambarkan seperti ini kawan-kawan. Ya, seperti ini maksudnya. Di sini materi tes P3K. Pertama teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jumlah soalnya untuk teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10. Bobotnya tadi berdasarkan peraturan Menpan RB yang tahun 2021 itu masing-masing kalau teknis 5, manajerial 4,
sosial kultural 5, wawancara 4. Ya, gitu maksudnya. Maka di sini passing grade yang dipersyaratkan oleh aturan bagi seseorang yang ingin lulus P3K, maka dia harus mencapai ini kan. Nah, itu maksudnya. Minimal 203. Ini adalah batas minimalnya untuk materi teknis, ya kan? Sementara untuk manajerial sosial kultural batas minimalnya 130 poin. Sementara untuk wawancara ini 24 poin. Maka pertama, kalau saya melakukan tes ini, saya akan menentukan target passing grade yang ingin saya capai. Pertama, saya tentukan range di antara 203 sampai 293. Contoh, saya memasang targetnya 230 poin untuk teknis. Maka otomatis ini membutuhkan 46 soal yang wajib benar dari 90 soal ini. Ya, jelas kan? Kalau kita berharap 230 poin dari kompetensi teknis dari 90 soal ini dengan bobot 5, maka kita wajib benar menjawab soalnya itu dari kompetensi teknis adalah 46 soal. Karena 46 dikali 5, 230 poin. Itu maksudnya. Lalu kalau yang kedua, saya akan mentargetkan misalkan, karena kalau untuk benar semua kan rada, ya namanya kita juga dikejar oleh waktu. Ini kan berusaha untuk meminimalisir waktu agar kita tercapai semuanya. Ketika kita masang target 60 poin ya untuk manajerial, lalu kemudian 70 poin untuk sosial kultural, maka ini akan tercapai 130 poin. Maka ketika kita ingin mencapai 130 poin yang dipersyaratkan dalam peraturan Menpan RB tadi, nih di sini, ya, di sini maksudnya, maka kita diwajibkan benar. Ini salah saja kita sudah itu akan gugur. Maka wajib benarnya itu 15 soal untuk manajerial. Sosial kultural 14 soal itu wajib benar. Dan wawancara karena ini sedikit 10 soal, maka kita wajib benarnya adalah 6 soal. Nah, kawan-kawan semua, dalam rangka menjawab ini kita memerlukan waktu 150 menit yang ini maksudnya. Maka saya akan membaginya. 75 menit saya lakukan untuk mengerjakan soal teknis dengan menyelesaikan 46 soal yang harus wajib benar. Maka saran saya, kalau kita mengerjakan soal, yang pertama kita pilih dulu dari yang termudah, mau tidak mau. Terus saja itu ya, dari yang termudah kita kerjakan. Setelah 75 menit, tuntas tidak tuntas mengerjakan soal teknis ini, kawan-kawan semua, tuntas tidak tuntas, maka kita harus beranjak ke soal berikutnya, yakni soal tentang manajerial. Sehingga teknis ini kita selesaikan dalam 75 menit. Ya, minimal jawab benarnya adalah 46 soal dari 90, berarti ini kurang lebih setengahnya, kan? Nah, itu maksudnya kita memanage atau mengatur waktunya di sini. Soal manajerial 25 soal. Diperlukan kita menjawab benarnya, wajib benarnya adalah 15 soal. Maka saya akan memasang waktu 20 menit. Ini adalah boleh digunakan, boleh tidak kawan-kawan. Ini sekedar berbagi tips dan trik saja gitu ya. Apa artinya ini? Selesai tidak selesai, saya mengerjakan soal 25 soal untuk manajerial, saya akan tempuh dalam jangka waktu 20 menit. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena saya sampaikan tadi, kalau kita mengerjakan soal teknis di sini, mungkin kita betul semua 90 soal, tetapi waktunya sudah habis. Maka otomatis kita tidak bisa mengerjakan soal manajerial, soal sosial kultural, soal wawancara. Walaupun kita betul semua di sini, kalau ini tidak memenuhi passing grade, yang 3 ini, passing grade-nya di sini tadi, maka otomatis kita akan dinyatakan gugur. Maka disinilah pentingnya mengatur waktunya kawan-kawan. Ya, yang ketiga sosial kultural, dari 20 soal saya akan selesaikan 15 menit. Dengan berusaha untuk wajib benarnya adalah 14 soal tadi, ya. Ini 15 menit. Lalu untuk wawancara ada 10 menit. Artinya ini taruhlah keseluruhan kita sudah tuntaskan, maka masih ada spare waktu nanti 20 menit.
Ini untuk apa? Maksudnya ini semua adalah untuk mereview jawaban-jawaban kita. Ya, artinya diulang kembali jawaban-jawaban kita tadi yang ketinggalan, di sini ada yang masih agak ragu, maka di 20 menit terakhir inilah spare waktu sisa yang kita gunakan. Artinya apa? Ketika kita sudah melaksanakan ini, minimal menjawab total ini dalam waktu 75 menit, menjawab 90 soal, lalu kemudian target jawab benarnya 46 soal, maka ini waktunya akan termanage secara baik. Itu barangkali kawan-kawan trik ya yang bisa kita lakukan dalam upaya mengatur waktu ketika pelaksanaan tesnya ya. Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan ini bukan satu metode yang dijamin kebenarannya kawan-kawan. Ini sebagai gambaran saja. Barangkali bisa digunakan silakan, tidak digunakan pun tidak apa-apa. Atau barangkali mau ada modifikasi dalam prakteknya, tidak jadi persoalan, tidak jadi masalah. Nah, tips tutorial keempat, jawab semua soal. Artinya apa kawan-kawan? Karena kalau di sini di tes PPK itu kan jawaban benar bernilai, jawaban salah ya otomatis tidak bernilai dan itu tidak mengurangi nilai. Maka dari situ ya artinya jawablah semua soal, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Bagaimana triknya? Kerjakan dari soal termudah tadi seperti saya sampaikan ya. Yang kedua, jika mendapat soal yang sulit, langsung melangkah ke soal berikutnya. Jangan berkutat di soal itu saja. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan waktu kita. Sehingga limit waktunya akan habis sementara target kita belum tercapai. Kan itu sangat merugikan. Ya, otomatis kita mungkin akan jauh dari keberhasilan. Nah, yang ketiga, dalam kondisi yang mendesak kawan-kawan, pilihlah soal yang seragam. Maksudnya bagaimana? Misalkan jawaban kita sudah mepet, waktunya sudah habis, adalah 5 menit lagi untuk menyelesaikan semua soal, sementara kita masih banyak soalan yang belum dijawab. Maka trik dari saya, lebih baik kita jawab soal secara seragam. Artinya apa? Kalau A dari nomor 70 misalkan, sampai dengan nomor 80 kita jawab A semuanya. Kenapa demikian? Itu relatif probabilitasnya akan lebih minimal kita akan mendapatkan satu jawaban yang benar. Tetapi ketika kita acak, maka itu probabilitasnya rendah. Maka hemat saya, kalau saya melakukan tes PPK, saya akan menjawab soal seragam kalau dalam kondisi waktu yang mendesak, kalau kita sudah tidak bisa mungkin lagi untuk menjawab. Dan catatannya kawan-kawan sekalian, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab, itu merugikan kita itu. Kenapa? Karena memang walaupun kita jawab salah itu tidak mengurangi nilai yang benar kan. Makanya jawab saja. Maka masih ada kemungkinan untuk mendapatkan nilai ya. Tips tutorial kelima, perbanyak latihan soal. Ini tentu saja. Kenapa demikian? Karena tentu saja kan ketika kita memperbanyak latihan soal itu adalah kita bisa lebih mengenal jenis soalnya ya. Soal kompetensi teknisnya bagaimana, soal manajerial bagaimana, sosial kulturalnya bagaimana, lalu kemudian wawancara itu bagaimana. Dan kawan-kawan semua ketika berbicara tes wawancara di dalam tes online PPK ini, itu bukan langsung piece to piece dengan pewawancara, bukan. Tetapi tetap saja kita menjawab multiple choice sebetulnya melalui online sama saja. Cuma tipologi pertanyaannya yang berbeda, itu ya maknanya. Yang kedua, ini keuntungan ketika kita memperbanyak latihan soal itu, mengenali kelemahan dan kekurangan kita. Oh, saya itu kekurangannya di kompetensi manajerial misalkan. Maka kita coba lagi, perbanyak literasi, membaca lagi gitu ya. Itu akan lebih memahami diri sendiri. Lalu tentu saja bisa melatih kecepatan membaca dan memahami. Karena tadi waktu dengan 150 soal, 5 menit, soalnya sampai 145 soal kurang lebih, itu kan membutuhkan kecepatan membaca. Jangan sampai bacanya, nah itu maknanya ya. Lalu kemudian bisa mensimulasikan diri menghadapi tes, artinya melakukan proses pembiasaan kita ketika kita menghadapi tes semacam itu ya. Nah, tips tutorial ke-6, tentu saja ini yang terakhir ya. Memperbanyak doa lah gitu ya. Mungkin ini sifatnya klise ya. Perbanyak doa dan tentu saja kitanya harus optimis. Tapi kawan-kawan sekalian, memang salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi tertentu, kita munajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal terbaik karena
kita harus meminta kepada zat yang memang mampu mengabulkan sesuatu. Jangankan cuma untuk lulus, apapun akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala berikan kalau kita memang mendekatkan diri kepadanya. Maka jangan bosan barangkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanamkan sifat optimis di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tutorial ini tidak ada jaminan. Tutorial ini hanyalah berbagi triks dan tips, bisa dilakukan, bisa dimodifikasi, atau bisa tidak digunakan sama sekali pun tidak jadi persoalan. Niat kami hanyalah untuk berbagi. Itu saja kawan-kawan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua nanti kalau sudah tiba saatnya diadakan tes mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan supaya channel ini berkembang terus, like, subscribe-nya, dan juga jangan ketinggalan, insya Allah ke depan kita akan mencoba untuk membahas item-item masing-masing unsur yang ada dalam kompetensi tes PPK ini. Meliputi kita akan membahas tentang soal-soal kompetensi manajerial, kita akan membahas tentang soal-soal kompetensi sosial kultural, ya. Lalu kemudian wawancaranya bagaimana soal-soalnya, insya Allah di dalam video-video yang lainnya kita akan coba bahas. Maka jangan sampai ketinggalan itu semua, tombol loncengnya dibunyikan, maka kawan-kawan insya Allah tidak akan ketinggalan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.